Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembahasan ID Sejarah dengan tema sejarah berdirinya LPB. Sebelumnya kalian Pak Ade rekomendasikan untuk melihat materi tentang Perang Dunia Pertama di video sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah sejarah berdirinya LPB, di mana LPB ini merupakan singkatan dari Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang menjadi penengah atau perdamaian pada masa Perang Dunia Pertama. Oke, Pak Ardi mulai pembahasannya. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Ada satu orang yang sangat berjasa dalam hal berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, yaitu seorang presiden Amerika Serikat bernama Woodrow Wilson. Dia mengeluarkan satu konsepsi yang namanya Peace Without Victory. Peace Without Victory artinya perdamaian tanpa kemenangan. Nah, ini ada beberapa pasal yang kemudian menjadikan pasal-pasal yang diajukan oleh Woodrow Wilson menjadi organisasi LPB. Nah, ini adalah isi dari Peace Without Victory, diantaranya yang pertama, perjanjian rahasia tidak diperbolehkan. Jadi pada masa Perang Dunia Pertama ada beberapa perjanjian rahasia antar beberapa negara seperti Jerman dengan sekutu-sekutunya maupun Prancis dengan sekutu-sekutunya. Nah, kemudian yang kedua, semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama, maka karena adanya hal tersebut tidak diperbolehkan yang namanya kolonialisme, imperialisme, dan kemudian yang terakhir, pengurangan persenjataan, terutama bagi pihak yang kalah seperti yang kita bahas pada Perang Dunia Pertama. Jerman kalah dengan pada Perang Dunia Pertama sehingga memunculkan perjanjian Versailles yang pada masa itu memberatkan sekali untuk pihak Jerman. Woodrow Wilson mengeluarkan 14 poin yang kemudian dikeluarkan atau diberikan pada tanggal 8 Januari 1918. 14 usulan tersebut kemudian disaring atau diambil hal inti dari 14 poin sehingga muncul 4 poin yang sangat penting, diantaranya yang pertama, diplomasi rahasia tidak diperbolehkan. Yang kedua, pengurangan persenjataan. Ketiga, setiap bangsa diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan yang terakhir, pembentukan LPB. Pada poin terakhir inilah yang kemudian dianggap sangat penting sehingga memunculkan satu organisasi yang dinamakan Liga Bangsa-Bangsa atau Association of Nations. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 10 Januari 1920 di Jenewa, Swiss, kemudian didirikanlah sebuah organisasi perdamaian pasca Perang Dunia Pertama bernama Liga Bangsa-Bangsa. Adapun tujuan Liga Bangsa-Bangsa tersebut diantaranya yang pertama, menjamin perdamaian dunia. Kemudian yang kedua, menghindari terjadinya perang. Kemudian yang ketiga, berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai. Yang keempat, menaati hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan hubungan antar negara yang terbuka dan adil. Dengan cara inilah pasca Perang Dunia Kedua, Eropa itu berusaha untuk meredam adanya peperangan. Namun dengan berdirinya LPB ini belum tentu bisa mengakhiri perang-perang yang ada di Eropa, karena ada beberapa negara yang kemudian melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. LPB ini sendiri terdiri dari beberapa badan, diantaranya ada sidang umum, Dewan Keamanan, dan Sekretariat Tetap. Nah, inilah yang Pak Ardi singgung mengenai pelanggaran-pelanggaran yang muncul
ketika LBB itu didirikan. Di antaranya ada 2 pelanggaran besar yang dilakukan oleh Jepang dan Jerman. Pelanggaran yang pertama terjadi pada tahun 1931 ketika Jepang menduduki Manchuria dan pada 1937 ketika Jepang menyerang Cina. Hal ini sangat menyalahi adanya konsepsi Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian yang kedua, pada tahun 1938 Jerman menduduki wilayah Austria dan Cekoslovakia. Nah, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, hal ini menyebabkan kedudukan LBB itu semakin berkurang, kekuatannya semakin mengecil hingga menyebabkan adanya keruntuhan atau kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa tersebut. Adapun poin-poin penyebab kegagalan Liga Bangsa-Bangsa diantaranya yang pertama, tidak adanya peraturan-peraturan yang mengikat. Semuanya dilakukan secara sukarela. Jadi anggota LBB itu melakukan perdamaian itu secara sukarela. Kemudian tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata untuk menindak setiap negara yang melanggar. Berbeda dengan PBB yang saat ini berpusat di Amerika, LBB sendiri itu tidak memiliki alat yang benar-benar nyata untuk menindak negara-negara besar seperti Jepang dan Jerman. Kemudian terlalu lemah terhadap negara-negara besar. Hal ini karena pernyataan tadi yang sama, yaitu tidak adanya kekuasaan yang nyata. Kemudian yang terakhir, adanya pergerakan tujuan dari masalah perdamaian ke masalah politik. Dirasa materinya cukup sekian. Ini materi sangat singkat mengenai PBB. Adapun hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.